Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini Bapak akan membahas ya tentang kisi-kisi daripada soal ini ya, soal animasi, teknik animasi 2 dimensi dan 3 dimensi ya. Nah, untuk kisi-kisinya ya. Oke, kisi-kisinya berhubungan dengan yang pernah Bapak ini ya kasih bahan prakteknya ya, membuat perspektif salah satunya ya, kemudian membahas juga animasi 2 dimensi sebelumnya. Oke, nah untuk 2 dimensi, oke, dia sumbunya ada dua ya, sumbunya ada dua, X dan Y. Oke, sedangkan 3 dimensi ini ya, ini 3 dimensi, berarti sumbunya ada satunya lagi yang di sini ya. Nah, berarti sumbunya ada 3, X, Y, dan Z. Nah, itu untuk yang 3 dimensi. Jadi kalau 2 dimensi itu dia ada 2 sumbu. Oke, kalau 3 dimensi dia ada tiga sumbu. Sumbunya apa aja? X, Y, dan Z untuk 3 dimensi, sedangkan 2 dimensi X dan Y. Nah, seperti itu. Kemudian kita akan membahas lagi tentang perspektif ya. Nah, ini Bapak ini lagi menu lagi, new lagi. Ini saya tidak simpan. Oke. Kemudian untuk perspektif itu kan ada 3 perspektif ya. 1 titik mata, 2 titik mata, dan 3 titik mata. Nah, ini sebelum Anda membuat objek untuk 1 titik mata, nah ini 1 titik mata ya. Nah, nih 1 titik mata itu syarat untuk membuatnya adalah buat objek. Nah, buat objek dulu, apapun objeknya. Nanti titik matanya di sini misalkan. Nah, ini diarahkan ke 1 titik mata. Nah, itu syaratnya dia harus membuat objek dulu. Oke, udah paham ya? Saya unduh nih. Nah, syaratnya harus membuat objek, kemudian diarahkan ke 1 titik mata. Nah, untuk 2 titik mata ya, perhatikan. Itu syaratnya harus membuat garis. Garisnya adalah garis vertikal. Nanti diarahkan ke 2 titik mata. Nah, seperti ini kan. Nah, diarahkan ke 2 titik mata. Oke, ini Bapak cuma membahas saja ya. Oke, jadi syaratnya, ini saya unduh. Oke, ini syaratnya untuk 2 titik mata harus membuat garis vertikal. Nah, kemudian untuk 3 titik mata ya. Oke, 3 titik mata itu syaratnya harus membuat titik. Nah, titik kalau 2 titik mata garis vertikal, kalau 1 titik mata syarat utamanya adalah membuat objek atau bentuk objek apapun itu, segitiga, lingkaran, kotak, dan lain sebagainya ya. Oke, sudah paham. Nah, kemudian oke. Nah, untuk ini saya unduh dulu ya. Oke, saya hapus dulu bagian yang tidak terpakai. Mana ya penghapusnya ya? Ini saya hapus dulu ya. Oke. Kemudian sudut pandang ya, untuk 1 titik mata, 2 titik mata itu contoh yang kita buat yang 2 titik mata ya. Nah, oke. Ini objeknya di sini ya. Kemudian ada juga yang di sini. Misalnya nih contoh. Oke, ada juga yang di bawah. Oke. Nah, objek yang ini garis cakrawala ya. Yang ini adalah garis cakrawala atau garis horizontal yang sejajar dengan mata normal manusia. Nah, apabila objeknya berada di atas mata normal atau sejajar dengan garis cakrawala, ini saya tulis cakrawala ya. Nah, maka apabila dia objeknya berada di garis cakrawala, nanti sudut pandangnya adalah di atas garis cakrawala, nanti sudut pandangnya adalah mata kodok. Nah, ini adalah mata kodok ya, di sudut pandang mata kodok. Nah, atau bahasa Inggrisnya adalah frog eye ya, frog eye atau mata kodok. Apabila objeknya berada di atas garis cakrawala atau garis mata normal atau garis horizontal disebut dengan sudut pandang mata kodok atau frog eye.
Nah, sedangkan apabila objeknya sejajar dengan yang ini, ya, objeknya sejajar dengan mata manusia, sejajar, maka disebut dengan mata normal ya. Nah, ini mata normal. Oke. Apabila, nah kemudian ada lagi objeknya di bawah garis cakrawala ya. Nah, ini cakrawala. Nah, itu saya tuliskan lagi ya. Di bawah dari cakrawala disebut dengan mata elang, karena kita melihat objek itu di bawah dari garis normal kita ya, disebut dengan mata elang. Oke, mata elang atau disebut juga dengan eagle eye ya, mata elang atau eagle eye. Nah, untuk mata kodok ini disebut juga dengan mata kucing ya. Nah, boleh untuk kodok, kucing sama aja ya. Oke, sudah. Nah, kemudian kita coba menjelaskan lagi aplikasi untuk animasi 2 dimensi ya. Ini udah jelas ya untuk aplikasinya. Kalau untuk animasi 2 dimensi kita menggunakan Macromedia Flash ya. Nah, ini kalau Photoshop dia digunakan untuk desain ya. Untuk Photoshop digunakan untuk desain. Sedangkan untuk 3 dimensi, aplikasi pembuat 3 dimensi biasanya menggunakan Blender ya. Nah, ini aplikasi yang digunakan untuk animasi 3 dimensi ya, untuk 3D. Maka aplikasi yang dipakai adalah Blender. Ada juga yang menggunakan 3D Max ya, 3D Max. Nah, ini aplikasinya. Kalau yang 2 dimensi pakai Flash. Nah, itu pakai Flash kalau untuk yang 2 dimensi. Ini saya tuliskan nih, 2 dimensi Anda gunakan Flash. Nah, atau Macromedia Flash. Nah, sudah. Oke. Next, kita akan bahas lagi. Nah, kita new lagi yang tadi saya simpan. Oke, saya simpan dulu. Perspektif. Nah, tolong diperhatikan ya penjelasan dari Bapak ya, diulang-ulang sampai paham. Oke, saya simpan dulu. Oke. Nah, kemudian Bapak akan membahas ini saya cek lagi kisi-kisinya ya. Saya cek lagi. Oke. Nah, teknik dalam mengarsir. Kemarin kan sudah Bapak ajarin ya teknik mengarsir ya, seperti ini ya. Nah, ini teknik mengarsir. Nah, teknik mengarsir itu yang biasanya kita dari tipis dulu ya. Oke, ini saya benerin. Oke, ini saya pakai pensil. Teknik ngasir itu dia dari tipis ke tebal ya. Nah, dari tipis ke tebal. Jadi tipis dulu baru tebal ya. Nanti itu teknik ngasirnya ya. Dari tipis ke tebal. Nah, ini tipis. Nah, kemudian semakin tebal. Nah, kemudian tebal lagi. Oke, biasanya seperti itu untuk mengaksir sebuah sketsa animasi atau karakter ya. Oke. Nah, kemudian tidak lupa pula ya kalian mempelajari ya teknik 9 teknik animasi yang ini, dari frame by frame, menggambar objek, twinning animation itu apa, perputaran itu apa ya kan. Perputaran itu dibagi menjadi 2 bagian yang saya jelaskan, frame by frame sudah. Kemudian perputaran itu ada 2 jenis, ada perputaran searah jarum jam disebut dengan clockwise, perputaran kebalikan daripada arah jarum jam itu disebut dengan counter clockwise. Nah, ini harus pian pelajari ya. Kemudian apa itu tembus pandang ya, apa itu skala, kemudian apa ukuran atau size, kemudian jalur lintasan. Nah, ini kita buka dulu ya. Nah, tembus pandang itu nama lainnya ada alpha, opacity atau transparan. Nah, ini istilah-istilah yang ada dalam animasi ya. Oke, kemudian kita lewatin aja nih. Do you want to grow your YouTube channel? Kita lewatin. Dah. Kemudian jalur lintasan itu disebut juga dengan motion guide ya. Nah, seperti itu. Nah, ini kalian pelajari ya. 9 teknik animasinya dipelajari, diingat-ingat, dibaca-baca.
Bapak masuk lagi ke materi berikutnya. Nah, kalian sudah pernah belajar membuat garis ya. Garis itu kan ada beberapa jenis ya. Untuk garis itu ada garis horizontal. Nih saya ganti warnanya ya. Oke, saya cek lagi, saya ganti garis horizontal. Oke, saya pakai yang gelap. Oke, saya pakai yang gelap ya. Oke, saya ulang lagi. File new. Oke, jenis-jenis garis. Oke, garis itu kan ada horizontal, ada vertikal, ada diagonal ya. Diagonal sama dengan melengkung. Nah, ini melengkung namanya, atau kurva. Nah, bahasa matematik itu kurva ya. Kalau bahasa Indonesia melengkung. Vertikal, ini horizontal, ini vertikal, ini diagonal. Nah, seperti itu. Oke. Nah, dalam menggambar ada lagi pembahasan lagi ya. Oke, ini saya simpan. Dalam menggambar ya, dalam menggambar itu ada 3 warna dasar ya. Dalam menggambar. Nah, 3 warna dasar dalam menggambar di kertas atau melukis itu ada 3 warna dasar ya. Yang pertama warna merah ya kan. Warna merah. Ini saya tuliskan merah. Ini bisa nggak ditumpah ya? Saya tumpah dulu, bisa nggak ya? Nih. Oke, saya tumpah, cancel. Saya tumpah, bisa nggak ya? Merah misalkan. Oh ya, merah. Kemudian kuning. Kemudian satunya lagi biru ya. Nah, seperti itu ya. Jadi ini 3 warna dasar utama yang ini ya. Merah. Sorry, mohon maaf. Merah, kuning, dan biru. Apabila kita kombinasi, ini warna dasar itu disebut juga dengan warna primer ya. Nah, itu warna dasar dalam menggambar di kertas atau melukis pada kertas ya. Nah, nanti kuning campur biru dia jadi ungu ya. Nah, jadi ungu. Nah, kemudian merah campur mohon maaf, kuning campur biru jadi hijau. Nah, kuning campur biru jadi hijau. Merah campur biru. Oke, ini saya buat. Merah campur biru dia jadi ungu. Nah, ambil yang ini aja ya. Jadi ungu. Kemudian merah campur kuning dia jadi warna apa? Jadi warna orange. Nah, ini pakai yang ini aja oranye ya. Nah, ini disebut percampuran antara warna primer atau warna utama ya, warna dasar, maka dia menghasilkan warna sekunder. Oke, saya tulis sekunder. Nah, itu percampurannya ya, sekunder. Kalau primer tadi warnanya merah, kuning, dan biru. Kalau sekunder itu ungu, hijau, dan oranye. Nah, seperti itu. Oke. Kemudian untuk mode warna itu ada 2 jenis ya. Kalau di komputer ya, mode warna yang digunakan dalam komputer itu yang kita kenal ada RGB ya. Nah, ini dalam komputer. Berbeda dalam percetakan. Kalau percetakan itu namanya CMYK. Dalam cetak mencetak CMY dan K. C-nya itu cyan, magenta, yellow, dan K-nya ini black. Sedangkan kalau yang di komputer ya, ini komputer kita ya. Nah, kita menggunakan komputer, dia menggunakan warnanya adalah red, green, dan blue. Merah, hijau, dan biru. Nah, itu untuk warna dasarnya ya. Oke. Bapak cek lagi untuk kisi-kisinya ya. Oke. Nah, biasanya aplikasi di dalam Flash ya. Ini aplikasi Flash ya. Nah, ini aplikasi Flash itu ekstensinya file mentahnya itu sudah paham ya. Kalau Flash itu kan ada 2 ekstensi ya. Kalau aplikasi Flash itu ada 2 ekstensi. Nah, yang mentah itu formatnya FLA. Ini kalian sudah paham ya. FLA itu yang mentah. Kalau yang sudah jadi eksekusi di Ctrl Enter hasilnya adalah SWAP. Nah, nanti kalian perhatikan mana yang mentah, mana yang sudah jadi pada saat di eksekusi hasilnya ya. Kalau yang mentah FLA, kalau yang hasil jadi Shockwave Flash-nya adalah yang SWF. Nah, seperti itu. Nah, kemudian kita bahas yang ini ya. Nih
terakhir ya kita bahas yang mana tadi, saya open dulu ya, ada nggak bekasnya. Oke, saya simpan dulu. Saya simpan warna aja nih, namanya warna. Oke. Nah, untuk objek 3 dimensi, nah misalkan kubus nih ya, misal kubus. Nah, kubus ini kita harus tahu ya jumlah rusuk, jumlah sisi. Nah, misal kubus, jumlah sisinya yang mana? Jumlah sisinya ada, kalau kubus itu ada berapa ya sisinya ya, kita cek dulu. Kubus itu sisinya ada depan, belakang, atas, bawah, kanan, kiri, berarti 8 untuk jumlah sisi. Nah, oke. Nah, kalian cari yang jumlah rusuknya untuk kubus ya, jumlah rusuknya kalian cari. Nah, kalau rusuk tuh seperti ini nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan seterusnya ya, itu rusuk. Misal segitiga. Nah, segitiga sama segitiga 5 segi 4 ya. Nah, ini kalau sisinya depan, belakang, kanan, kiri 4, 5 di bawah, itu sisinya ada 5. Tapi kalau rusuknya untuk 5 segi 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ini rusuknya ada 8, sisinya ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah, seperti itu. Nah, kalau kubus kalian cari ya jumlah sisi dan rusuknya. Mungkin itu aja penjelasan kisi-kisi dari Bapak. Sering-sering diulang ya, sering-sering dipahami. Semoga kisi-kisi ini bermanfaat untuk kalian. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu untuk kita semua. Amin.